Melanjutkan chapter sebelumnya, sosok monster yang dipanggil oleh iblis merah lalu ia berkata, "Raja tertinggi, bolehkah saya bertanya, kesalahan apa yang telah saya lakukan dan mengapa Anda ingin memberi saya kematian?" Iblis merah kemudian sadar, bos tingkat setengah dewa, kekuatan ini jauh lebih kuat daripada Beelzebub kerasukan. Tentu saja memiliki sikap raja dosa asal. Kalau begitu, mari kita lihat dari sebuah notifikasi sistem yang muncul. King of Original Sin, Smell. Kelas Demigod Tier, Health 150 million, Strength 232.27. Lalu Spirit 95.632, Speed 124.313, dalam kurung kemampuan khusus 7 dosa mematikan murka, raja dosa asal yang selalu dalam keadaan marah tak berujung, memberikan damage yang sangat besar pada target manapun. Dalam kurung persembahan raja yang murka, setiap target yang dibajak oleh Smell akan memiliki 10% dari kesehatan mereka yang diambil sebagai persembahan kepada penguasa dosa asal. Iblis merah kemudian bergumam dalam hatinya, "Oh, jadi begini cara kerjanya." Dan skill persembahan ini memungkinkan untuk terus memanen kehidupan. Health yang ku bisa menumpukan hingga tingkat yang sangat menakutkan. Memikirkan hal itu membunuhnya akan sedikit memalukan. Seketika itu, iblis merah kemudian sadar jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk memainkan perang bos yang sangat baik di hadapan para anak buahnya. Lalu ia bertanya pada monster itu, "Kau berani bertanya padaku?" dengan ekspresi wajah yang sangat marah nampaknya. Di tengah rasa takutnya, monster itu pun kemudian berkata pada iblis merah, "Tuanku, bagaimana mungkin saya berani jika raja menginginkan kematian saya? Saya bahkan tidak akan mengerutkan alis saya. Sementara saya yang tidak pernah dikalahkan harus meninggalkan sisi Anda. Saya benar-benar tidak dapat menerimanya. Kemarahan saya tidak punya tempat untuk dilampiaskan." Melihat sikap dari monster itu, iblis merah kemudian kembali berkata, "Apakah ini sifat murka? Aku tidak bisa merasakan adanya niat perlawanan. Namun secara naluriah, aku merasakan kemarahan ini sangatlah besar sekali. Memberimu kematian bukanlah sebuah hukuman. Alasan dibaliknya adalah sesuatu yang telah kupertimbangkan dengan sangat baik. Kalau begitu sekarang cepatlah, kembalilah ke Darkness dan tawarkan kekuatanmu. Aku akan menjanjikanmu imbalan yang luar biasa besarnya." "Saya mengerti tuanku, terima kasih telah dengan sabar menjelaskan kepada hamba dengan kerendah hatian Anda. Hambamu Smile bersedia untuk menerima kematian dan mendedikasikan dirinya dalam kegelapan hingga hari di mana dia dipanggil olehmu kembali." Setelah itu, sembari mengeluarkan sebuah pedang merah yang ukurannya sangat besar, Raja Iblis Merah berkata, "Sangat bagus, kau sungguh patuh, jadi bersiaplah untuk menerima kematianmu." Monster Smile hanya bisa pasrah dengan keputusan dari Iblis Merah ini. Tak lama pisau itu pun menghujam tepat di hatinya. Dan seketika itu, Smile pun tewas di tempat. Ah, inilah kekuatan raja tertinggi, betapa kuat dan mendalamnya. Kematian ini tidak berarti abadi. Smile, tunggulah di Darkness. Aku akan kembali memanggilmu jika waktunya sudah datang. Dengan sisa nyawanya, Smile pun berkata, "Tuan, saya mengerti dan saya akan mengikuti kehendak Anda." Tak jauh dari posisi Iblis Merah sekarang, di sana ada Demon Abyss dengan level 100 yang tak lain adalah Beelzebub. Ia pun lalu terkejut melihat Smell yang sudah terkapar tergeletak tak bernyawa. "Oh, apa yang terjadi? Bagaimana orang itu bisa mati? Tidak ada yang datang menantangku sejak aku dihidupkan kembali. Mungkinkah Raja tertinggi secara pribadi memberinya sebuah kematian?" Setelah kematian dari Smile, kemudian muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, "Anda telah membunuh Raja Dosa Asal Smile. Pengalaman yang didapat bertambah 13,4 miliar kenaikan level 85 menjadi 100 level. Melimpah pengalaman 13 miliar
7,8 miliar poin pengalaman dikonversi menjadi cadangan pengalaman. Pengalaman 134 miliar benar-benar layak untuk seorang bos tingkat dewa, tapi 40% yang meluap-luap itu lebih dari 5 miliar, sangat menyakitkan. Namun, sisa pengalaman yang tersisa sekarang cukup untuk membuatku naik level secara signifikan setelah menyelesaikan misi perubahan perjalanan kelima. Perasaan naik level yang mudah ini bahkan lebih baik daripada saat aku berhadapan dengan naga hitam. Kalau begitu baiklah, waktunya acara utama hari ini. Mari kita lihat item bagus apa yang dijatuhkan Smile ini. Bagus, ini dia item-item yang selama ini aku cari dan aku butuhkan. Ada beberapa item di sana yang disinyalir menurut sebuah notifikasi sistem. Yang pertama ada daging Raja Dosa Asal Smile. Mengkonsumsinya secara permanen meningkatkan kesehatan maksimum sebesar 10 juta. Hanya dapat digunakan satu kali saja. Lalu kemudian ada hati saudara dari Raja Dosa Asal Smile. Mengkonsumsinya secara permanen akan meningkatkan kekuatan sebesar 10.000 poin, hanya dapat digunakan sekali saja. Kemudian ada tanduk iblis Raja Dosa Asal Smile, bahkan tempa sangat kuat. Di tangan pendai besi legendaris dapat digunakan untuk menempa artefak ini. Lalu ada sumber demon dari Raja Dosa Asal Smile, memberikan kekebalan terhadap pengikisan kekuatan iblis sebanyak 400 lapisan. Menyadari jika hadiah-hadiah ini terbilang sangat besar sekali dari Raja Dosa Asal Smile, Suyang yang saat ini sedang merasuk ke dalam penyatuan tubuh iblis merah. Kemudian ia berkata, apakah aku hanya membacanya dengan benar? 10 juta health maksimal, 10.000 poin dalam kekuatan. Item keterlaluan macam apa ini? Sedangkan kekuatan asalku sekarang saat ini hanya 2.127 poin dan healthku adalah 53.175 poin. Ini akan langsung memberiku 5 skill kekuatan dan 1000 kali health. Ini sungguh gila sekali. Dengan health bar yang menakutkan, bahkan tanpa terhubung dengan bos, aku sudah mewujudkan template bos itu sendiri. Belum lagi kekuatan 10.000 poin yang dikombinasikan dengan persentase peningkatan dari setiap perubahan pekerjaan dan efek dari jantung pembunuh naga akan mencapai nilai yang sangat menakutkan, menambahkan peningkatan keterampilan pasifku sendiri. Aku akan dengan mudah mengalihkan job changer kelima dan bahkan job changer keenam sekaligus. Black Flame Wing, aku bisa merobeknya dengan tangan kosong tanpa masalah. Ia bahkan tidak memiliki health sebanyak yang aku miliki saat ini. Sedangkan untuk dua item lainnya, yang satu bisa digunakan sebagai bahan tempa artefak tentunya. Setelah itu, iblis merah pun melihat kedua harta yang telah ia dapatkan sebelumnya. Lalu ia pun berfokus pada harta satu dulu, yaitu sumber OM-Dim. Suyang pun lalu sadar. Tuan Tangzan menyebutkan bahwa monster di Dungeon Abyss saat ini dikenal sebagai yang paling mirip dengan Chrismon Wethering. Bertarung melawan Chrismon Wethering menyebabkan Chrismon Infection. Jadi bertarung melawan iblis di Demon Abyss seharusnya mengarah pada terkikisnya kekuatan iblis, bukan? Jadi itu artinya jika Demon Abyss mirip dengan Bloodmon, maka setelah portal invasi merah, mungkinkah juga ada makhluk tertinggi seperti Raja Dosa Asal? Selain itu, job changer yang mati di Demon Abyss masih bisa dibangkitkan kembali, sementara mereka yang dibunuh oleh Chrismon Wethering tidak akan bisa. Jika seorang raja tertinggi benar-benar berkuasa, memungkinkah ia akan lebih kuat dari Raja Dosa Asal? Ah, sudahlah, lupakan saja. Ini bukan hal yang bisa aku pertimbangkan untuk saat ini. Satu-satunya tujuanku saat ini adalah untuk mencapai pembunuh pertama dari Raja Dosa Asal. Selebihnya aku akan memikirkannya setelah aku benar-benar mencapai tingkat ilahi. Jadi ini semua adalah item-itemnya. Sekarang mari kita lihat perlengkapan apa yang ia jatuhkan. Kemudian ada sebuah benda yang mirip dengan topi berbulu yang menurut sebuah notifikasi sistem, jika itu adalah artefak demigod atau baju besi Raja Murka. Oh, baju cuy, bukan
bukannya topi. Sorry. Yang memiliki sebuah kelebihan dan juga kekurangan sebagai berikut. Apa hanya itu saja? Hanya satu bagian ini. Bagaimana dengan senjata Inversesin milikku? Sepertinya aku pun tidak bisa beruntung setiap saat. Oh, baiklah. Hadiah sudah cukup melimpah. Akan kutunggu di lain waktu saja. Ini adalah atribut yang luar biasa dan efeknya sangat kuat. Tanpa batasan level atau atribut, sungguh layak untuk artefak demigod. Akan tetapi, kalau begitu sekarang aku rasa adalah waktu yang tepat. Sistem segera putuskan semuanya. Lalu kemudian muncul sebuah notifikasi sistem. Masih ada equipment khusus yang terjatuh yang belum dikonfirmasi. Apakah Anda ingin memutuskan sambungan? Drop khusus, settingan ini belum pernah ada sebelumnya. Aku masih bingung dan juga ragu apa maksudnya. Tapi aku harus mencobanya agar tahu. Tanpa ragu, iblis merah kemudian menekan tombol ya, yang itu artinya ia siap untuk mengkonfirmasi. Tak lama setelah itu muncul sebuah artefak kuno lainnya yang menurut notifikasi sistem, jika itu adalah artefak inversi sin, hukuman murka. Tanda jiwa terbatas yang unik, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa ditukar, tidak bisa dihadiahkan, terbatas untuk penggunaan peningkat jiwa saja. Deskripsi, satu-satunya artefak terbatas yang dijatuhkan setelah menimbun Raja Dosa Asal. Itu adalah senjata penghakiman untuk membalikan dosa dan membunuh Hing. Batasan level tingkat demigod. Pembatasan atribut kekuatan adalah 50.000. Atribut sendiri strength bertambah 20.000. Toughness reduction meningkat atau bertambah 60%. Sifat dosa yang mematikan. Setiap kerusakan yang diberikan oleh pengguna senjata ini dikonfirmasi menjadi kerusakan yang sebenarnya. Lalu Inversesin, hukuman kemurkaan, memberikan debuff 10% untuk semua atribut. Penghakiman pembunuh para raja. Setelah membunuh Raja Dosa Asal, maka secara otomatis senjata ini akan kembali ke kehampaan dan pengikat jiwa mendapatkan otoritas yang permanen. Wah, akhirnya aku mengerti mengapa seri senjata Inversesin ini dianggap penting untuk mengalahkan Raja Dosa Asal. Saat ini kekuatan tempur terkuat di dunia memuncak dengan tokoh-tokoh seperti Tang Zhan yang merupakan job changer ke-9 dengan kekuatan tingkat demigod. Tapi dia masih sangat jauh sekali dari tingkat Devin. Bahkan jika dia membunuh orang-orang seperti Gluttony dan raja-raja dosa lainnya, dia masih terlalu lemah di depan raja tingkat Devin dari Dosa Asal. Namun dengan seri senjata Inversin, masing-masing dapat mencabut otoritas Raja Dosa Asal dari otoritas yang sesuai dan memberikan debuff 10% banyaknya dari semua atribut. Total ada 7 senjata seri Inversin dapat memberikan buff sebanyak 70% dari semua atribut, dengan hanya 30% dari kekuatan Raja Dosa Asal. Yang tersisa ada kemungkinan untuk dikalahkan. Sungguh artefak raja eksklusif yang membunuh raja itu sendiri. Pada saat iblis merah memikirkan hal yang penting itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan suara seseorang yang berusaha untuk menghadapnya saat ini. Siapa yang berani menggangguku di waktu penting seperti sekarang? Raja tertinggi, mohon maaf, izinkan hamba yang setia ini kembali ke dalam abyss. Saya akan membawakan Anda berita yang sangat bagus. Ternyata itu adalah Lucifer. Ingat nggak Lucifer itu siapa? Yang tempo hari itu dia berhasil nangkep si pendeta, siapa itu pendeta tinggi ilahi? Oh iya, pendeta Euphemia Vega. Dengan ekspresi wajah yang sedikit cemas, Lucifer kemudian berkata dan melapor pada Raja Iblis Merah. Rajaku, mohon maafkan kesalahanku. Ketika engkau tertidur, saya kembali ke abyss tanpa izin darimu.
Tapi semua itu bukan tanpa alasan. Sebelum melapor kepada Anda, tolong hukum pelanggaran saya terlebih dahulu. Iblis merah pun bingung. Pelanggaran apa maksudmu? Kembali tanpa izin. Apa maksudmu semua ini? Apakah terjadi sesuatu di sini selama aku pergi? Cepat katakan yang sejujurnya. Lucifer pun hanya bisa pasrah melihat amarah dari Raja Iblis Merah, sembari ia tahu hukuman apa yang akan ia dapatkan dari keteledorannya kali ini. Apakah raja sesombong ini? Ini semacam masokis, tapi ucapan itu hanya dalam hati Lucifer saja dan tidak akan ia berani keluarkan di hadapan Raja Iblis Merah.